Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Divani Alamanda, dalam liputan khusus Info SMA Negeri 1 Sekrang. Kali ini, kami akan meliput kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Bakespam Poldakri Kabupaten Lombok Timur yang bertema literasi politik generasi milenial menuju sukses pemilu 2024 untuk Indonesia Maju. Indonesia Maju merupakan cita-cita yang ingin dicapai oleh seluruh rakyat Indonesia. Pemilu 2024 akan menjadi momen penting bagi Indonesia Maju. Dan untuk mendukung ini, literasi politik generasi milenial akan menjadi kunci keberhasilan. Generasi milenial adalah generasi yang memiliki peran penting dalam memilih pemimpin di masa depan. Oleh karena itu, literasi politik harus menjadi fokus utama dalam pembangunan generasi milenial yang cerdas dan berwawasan. Baik, kali ini saya sudah bersama dengan narasumber sosialisasi literasi politik. Baik, Bapak bisa memperkenalkan diri sama instansinya? Terima kasih, Dek. Jadi nama saya adalah Mustafa, jabatan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Lombok Timur. Menurut Bapak, mengapa literasi politik sangat penting bagi generasi milenial? Terima kasih. Jadi tentu perlu kami sampaikan kepada pemilih milenial. Salah satunya di sini adalah bahwa kita sekarang berbicara tentang data di KPUD. Pemilih milenial ini adalah, atau pemilih pemula ini, dari data yang ada di sana itu adalah sekitar 35.000 orang yang belum terdata. Ini adalah merupakan pemilih potensial. Nah, sehingga inilah latar belakang kami dari Bakespam Poldakri Negeri sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami. Tentu ini melakukan sosialisasi, ingin menyatukan penyuluhan-penyuluhan. Salah satunya yang kami sisir di sini adalah sekolah SMA dan SMK. Kenapa kami pilih SMA dan SMK? Karena darah pemilih potensial itu adanya di sana. Kami yakin adik-adik di sini, terutama yang kelas 2 atau kelas berapa istilahnya, kelas 2 kalau dulu ya, menuju ke kelas 3 itu saya yakin banyak berusia 17 tahun. Tetapi kadang-kadang dia tidak terdata di DPT, itu pertama. Yang kedua, seperti saya sampaikan tadi, bahwa kita pemilihan umum ini 2 kali. Yang pertama adalah pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Kita akan memilih di sana anggota DPRD Pusat, DPD RI, DPRD Provinsi Kabupaten Kota, dan kita akan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Nah, tentu di sini para siswa-siswi pemilih milenial ini ada pada saat itu berusia 17 tahun. Tentu sekarang kan kita sekarang tentu belum tentu terdaftar di DPT. Dan saya yakin juga belum memiliki adminduk. Salah satu adminduk itu adalah KTP. Kalau kakak mungkin sudah masuk di orang tua. Kemudian yang kedua, pada tanggal 27 November tahun 2024, kita di sana akan memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakil bupati wali kota. Juga pada saat itu kalau sudah bergenap usia 17 tahun, maka dia berhak untuk memilih. Nah, inilah sasaran kami, sehingga kami pemilih milenial atau pemilih potensial ini betul-betul kami sisir, kami berikan arahan, sehingga nanti pada saat kita melakukan pemilihan, kita tidak bermasalah kepada adminduk, administrasi kependudukan, karena syarat kita menjadi pemilih itu adalah sudah terdaftar di DPT. Nah, ketika dia nanti tidak terdaftar di DPT, boleh pemilih itu melaksanakan pemilihan pada saat pemilihan, boleh itu, tetapi sejam ditentukannya. Pada saat kita datang menjadi pemilih tambahan itu harus ada bukti KTP. Nah, inilah yang melatar belakangi sehingga pemilih milenial ini kalau perlu ada sangat untuk kita memberikan sosialisasi. Kemudian yang kedua juga terkait tentang regulasi pemilu. Tentu kan namanya pemula milenial masih muda. Nah, ini perlu kita jelaskan apa sih pemilu. Sederhana saja, pemilu itu apa? Saya yakin banyak orang juga tidak tahu tentang apa sih pemilu itu. Sementara pemilu ini kan sarana kita untuk memilih partai politik yang kita akan dukung atau orang-orang yang akan duduk. Karena adik-adik pemilih milenial ini adalah termasuk pemilih cerdas. Nah, pemilih cerdas itu pertama adalah dia harus terdaftar di dalam DPT. Dia harus tahu dirinya, mengoreksi, melihat datanya dulu. Apakah saya sudah ada DPT atau tidak? Yang kedua, dia juga harus tahu rekam jejak daripada yang dipilihnya. Misal contoh, dia memilih presiden, kita harus tahu rekam jejak presiden itu. Memilih anggota DPRD, kita harus tahu rekam jejak. Gubernur, bupati, kita pemilih cerdas harus tahu rekam jejak. Kemudian selanjutnya, visi misinya. Visi misi daripada pemilih itu seperti apa yang kita pilih. Kita tahu harus pilih misi ke depan, mau dibawa kemana, Lombok Timur. Mau dibawa kemana Nusa Tenggara Barat, mau di kemana Indonesia. Ini adalah terkait dengan perlu yang kita sampaikan kepada pemilih milenial, pemilih cerdas itu. Kemudian apa manfaat pemilu, apa tujuan pemilu.
Dan apa yang sekarang yang perlu kita antisipasi, yang perlu kami jelaskan kepada pemilih pemula itu adalah terkait dengan adalah tantangan dalam pemilu. Tantangan dalam pemilu kita sekarang kita kenal hoax, ya, berita bohong itu. Kemudian berita palsu. Kemudian selanjutnya juga kita akan sekarang melihat adalah bagaimana sekarang kita sedikit-sedikit membawa agama, membawa politik identitas. Jangan kita sampai di bawah kelompok-kelompok, jangan dibawa ke masalah-masalah agama. Kemudian bagaimana money politik, bagaimana kampanye hitam. Inilah yang perlu kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada para pemilih milenial. Sehingga ketika dihadapkan dengan permasalahan itu, oh dia sudah paham, dia sudah mengerti, dia tidak bisa ikut-ikutan, dia tidak begitu cepat terpercaya dengan berita-berita yang tidak sesuai itu. Nah ini tujuan kita, hingga kita sasar memberikan penyuluhan-penyuluhan kepada pemilih milenial atau pemilih pemula tersebut. Ya. Selanjutnya, nantinya apa dampak positif yang dapat dihasilkan dari meningkatnya literasi politik generasi milenial? Tentu meningkat, pertama adalah kesadaran. Kesadaran tentu kan tujuan kita melaksanakan ini kesadaran daripada pemilih itu. Pertama yang kita rasakan adalah partisipasi dulu. Partisipasi daripada pemilih itu dia tidak memilih menjadi memilih. Ini harapan kita, kan seperti tadi, kita berbicara data, ada 35.000 yang belum terdata, punya potensialnya. Tentu dampak yang kita hirupkan adalah dengan adanya kegiatan semacam ini, maka pemilih pemula kita bertambah. Yang kedua seperti tadi, ada pemahamannya, sudah paham tentang pemilu, paham tentang siapa yang akan dipilih. Nah ini yang perlu kita mengharapkan, sumber daya manusia daripada pemilih itu dia paham, itu dia mengerti tentang terkait dengan siapa yang akan dipilih. Tidak sekedar hanya memilih saja, tapi sudah dia tahu siapa yang akan saya pilih. Nah, ini sumber daya manusia daripada pemilih ini kita tingkatkan. Selanjutnya, bagaimana harapan Bapak terhadap generasi milenial dalam menghadapi pemilu 2024? Tentu harapan kami yang pertama adalah pemilih milenial ikut mensukseskan pemilu tahun 2024. Kita mensukseskan pemilu 2024 ini adalah dengan catatan kita ikut pemilu, kita ikut memilih. Itu pertama. Yang kedua adalah tentu kita mengharapkan kepada anak-adik muda kita, generasi muda, generasi penerus ini adalah jangan cepat terpancing dengan media massa sekarang. Kita lihat lewat Facebook, lewat TVRI, berita-berita yang tidak sesuai. Ini adik-adik muda kita harus bisa memfilter, bisa mengkaji. Yaitu harapan kita kepada milenial kita ke depannya, agenda seperti itu. Sehingga benar-benar dia itu jangan terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Ini tentu harapan kami untuk pemerintah. Mungkin itu saja pertanyaannya Bapak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama terima kasih juga kami sudah dari Bakas Pangpol Dagri untuk diminta diwawancarai. Menurut ini pertanyaan ini, dialog singkat kita ini adalah memberikan seperti harapan adik-adik di sini. Pertama adalah apa sih manfaat dampak daripada literasi politik yang terlaksanakan. Minimal kan ada gambaran lah bagi adik-adik kita semua, singkat tetapi mengena, kita paham. Itulah walaupun waktu pendek itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Melalui literasi politik, generasi milenial dapat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta memahami pentingnya keikutsertaan dalam pemilihan umum untuk menentukan arah masa depan bangsa. Literasi politik juga dapat membantu generasi milenial dalam memahami platform dan program kerja dari masing-masing calon pemimpin, serta dapat membuat keputusan yang tepat saat memilih. Demikian liputan khusus Info SMA Negeri 1 Sakra. Saya Divani Alamanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.